Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar ya, menjalankan setiap rutinitas Anda yang dalam pekerjaan, rutinitas kerja kantor dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan ya. Baik keluarga Sip, senang sekali di siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial tentunya dalam program spesial talk show Keluarga Sip di edisi Rabu 8 Januari 2025 ya, tentang pembahasan terkait dengan keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim bersama dengan Ansor Travel. Keluarga Sip sudah hadir Direktur Ansor Travel langsung ini di studio bersama kita. Tapi sebelumnya untuk Anda yang ingin bertanya silakan kita tunggu atensi Anda di line interaktif kita di 081222010159 atau bisa langsung DM juga di Instagram Sip FM ya. Terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com Keluarga Sip ataupun di 105,8 Radio Sip FM. Baik, kita coba sapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Keluarga Sip sudah ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA sebagai Direktur Ansor Travel. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sehat, terima kasih. Ini sebuah keuntungan juga bagi kita sebenarnya Ustadz ya, hadir langsung Direktur dari Ansor Travel dengan pembahasan yang ini sangat sinkron dan relate sekali bagi kita, keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim. Nah Ustadz, umroh mungkin sudah banyak yang tahu ya Ustadz, apa itu umroh dan lain sebagainya, tapi mungkin beberapa di antara kita belum secara serius gitu ya memahami betul apa sih kaidah umroh itu sebenarnya. Jadi boleh kita langsung ke Ustadz Rahim, ini apa sih sebenarnya Ustadz pengertian umroh itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Sip FM dan kru yang bertugas atas undangan yang istimewa pada siang hari ini untuk menyampaikan seputar permasalahan umroh. Jadi seperti yang sudah sering kita dengar, dalam salah satu syariat Islam itu terdapat perintah untuk menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Nah, kalau haji itu semua kita sudah tahu juga ya. Haji adalah ibadah yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang Allah syariatkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah, di samping haji, di dalam Islam juga disyariatkan kepada kita untuk menunaikan ibadah umroh. Ada perbedaan antara umroh dengan haji ini. Kalau haji memang sepakat seluruh ulama 10 mazhab yang ada dalam Islam menyatakan haji itu wajib hukumnya. Karena memang telah disyariatkan langsung oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Adapun umroh memang terdapat khilaf para ulama mazhab. Ada yang mengatakan umroh itu wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Namun setelah kita teliti, pendapat yang paling mu'tabar, yang paling banyak dijadikan rujukan oleh ulama adalah mengatakan umrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, apakah umrah itu sendiri? Umrah kalau secara bahasa artinya adalah ziarah atau berkunjung. Dalam kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, artinya adalah al-qasdu ila makanin amir, yaitu berkunjung atau berziarah ke suatu tempat yang ramai. Jadi secara bahasa ketika seseorang berkunjung ke tempat yang ramai itu namanya berumrah. Nah, tapi yang kita maksud di sini adalah umrah dari sisi pemahaman syariat atau istilah syariat. Umrah itu sendiri adalah berkunjung ke Baitullah, ke Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Mekah, Arab Saudi, dalam rangka melaksanakan kegiatan manasik tertentu yang dimulai dengan niat ihram, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan kemudian diakhiri dengan tahallul. Tempatnya adalah di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Nah, begitu kira-kira pengertian daripada umrah. Itu dia, bahkan sudah jelaskan juga perbedaan antara umrah dan haji tadi ya. Ansor Travel pun ini keluarga sih udah salah satu perjalanan atau biro umroh yang memang sudah terdaftar di
IU ya. Dan ini pun juga dengan tagline bukan sekedar perjalanan. Mungkin kita akan tanya lebih lanjut nanti. Cuman sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, Ustadz Rahim, apa sebenarnya syarat utama yang harus terpenuhi sehingga seseorang memang sudah dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umroh? Dan pertanyaan lain ini, apakah umroh boleh dilakukan dengan cara berhutang misalnya seperti itu? Silakan Ustaz. Ya, baik. Terkait dengan ketentuan yang diatur oleh syariat agama Islam kita ini, kapan seseorang itu dikatakan katakanlah mendapat perintah ya atau dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umroh? Karena tadi sudah kita sampaikan umroh itu menurut pendapat jumhur ulama hukumnya adalah sunat. Ya. Berarti tidak ada perintah dan artian wajib ya. Namun ketika seseorang sudah memiliki suatu kriteria tertentu, maka disitulah dia dikatakan dianjurkan untuk berangkat umroh. Nah, apa kriterianya atau syarat-syarat yang mesti terpenuhi? Yang pertama tentu dia harus seorang muslim. Ya, itu sudah jelas, muslim yang baligh, berakal, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu dia adalah orang yang mampu, atau dalam istilah fikihnya adalah istita'ah, memiliki istita'ah, memiliki kemampuan. Nah, mampu ini apa standarnya? Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan istilah istita'ah ini. Yang pertama, mampu dari sisi finansial. Memang memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi biaya perjalanan ke sana. Kemudian yang kedua, mampu dari sisi fisiknya. Artinya dia berbadan sehat, tidak sakit, mampu melakukan perjalanan jauh dan untuk melakukan kegiatan manasik umrah itu sendiri nanti di tanah suci. Kemudian juga termasuk kategori mampu adalah memiliki harta yang untuk ditinggalkan di keluarganya di tanah air ya, sehingga dia tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan katakanlah tidak tersedia kebutuhan-kebutuhan pokoknya begitu. Kategori istita'ah juga bisa diartikan situasi aman. Nah, situasi aman, tidak ada peperangan, tidak ada halangan-halangan yang membahayakan jiwanya. Nah, itu juga kategori seseorang dikatakan istita'ah. Nah, terkait dengan yang tadi ditanyakan, apakah boleh berumroh dengan cara berhutang? Ya, baik. Ya, para ulama sepakat mengatakan boleh hukumnya, selama memang yang bersangkutan itu ketika dia berhutang, dia memiliki keyakinan penuh bahwasanya sepulang dia dari umroh nanti dia sanggup untuk melunasinya. Nah, selama dia punya keyakinan seperti itu, maka boleh saja seseorang untuk melaksanakan ibadah umrah dengan cara berhutang terlebih dahulu. Baik, sedikit deh Ustadz, berhutang yang dimaksud ini apakah ada standar khususnya atau memang bebas saja kemana berhutangnya, atau ada beberapa yang disarankan gitu kan? Sekarang sudah banyak tabungan umroh dan sebagainya gitu ya, atau memang ada beberapa hal yang disarankan untuk cara berhutang yang benar ini seperti apa gitu Ustadz? Oh iya, kalau berhutang tentu kita mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Ya, berhutang sekali. Dengan mengikuti ketentuan syariat Islam, artinya berhutang melakukan pembiayaan yang syariah begitu. Tidak ke sembarang tempat yang tidak memperhatikan unsur-unsur ketentuan syariat. Jadi kita bisa melakukan pembiayaan keberangkatan umroh melalui lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariat. Baik, karena perjalanan umroh ini baik, jadi caranya pun juga harus baik. Betul, seperti itu ya Ustadz ya. Dan Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dilihat seperti apa atau apakah rukun dan wajib yang mesti dikerjakan saat kita berumroh ini Ustadz? Iya, terkait dengan umroh ini ada rukun dan ada wajib. Adapun rukun itu artinya adalah sesuatu yang memang harus terlaksana dan terselenggara. Di mana kalau salah satu daripada rukun tersebut tidak tertunaikan, maka secara keseluruhan ibadah umrohnya itu tidak diterima atau tidak sah ya. Baik. Nah, rukun daripada umroh itu sendiri dimulai pertama adalah berniat atau disebut dengan istilah berihram dari miqat. Ya, jadi dia berniat dengan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Nah, di situ dia telah masuk dalam situasi yang bernama berihram. Kemudian rukun yang kedua adalah setelah dia berihram tadi, dia menggunakan, bagi yang laki-laki menggunakan pakaian tidak berjahit dan perempuan menutup auratnya. Seperti aurat ketika dia melaksanakan solat. Nah, kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selesai itu dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwa sebanyak 7 kali putaran, dan kemudian diakhiri dengan tahallul. Tahallul artinya adalah mencukur minimal 3 helai rambut, menandakan dia telah menyelesaikan seluruh rukun daripada umrohnya. Nah, itu rukun. Adapun wajib, ya ada 2
ada 3 ya yang wajib yang memang harus diperhatikan oleh seseorang yang berumroh. Yang pertama, dia harus melaksanakan dengan tertib. Jadi tidak boleh tahallul dulu kemudian baru tawaf, atau sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Baik. Jadi harus berurutan seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, menjauhi larang-larangan yang terdapat dalam umrah itu sendiri. Seperti ketika seseorang sedang berihram, maka dia harus memperhatikan tidak boleh mencukur rambut-rambut yang ada di tubuhnya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh berburu, tidak boleh berhubungan suami istri, dan beberapa larang-larang lainnya. Baik. Berarti ada beberapa wajib dan rukun yang mesti dikerjakan saat berumroh. Nah, ini sekarang lagi tren juga nih Ustadz, terkait dengan biro perjalanan umroh yang mengumrohkan orang gitu ya, atau mungkin ada orang yang mampu dan mengumrohkan orang lain gitu. Nah, ini kita mungkin akan jawab pada segmen kedua. Keluarga sih pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, dan silakan untuk Anda yang bertanya, kita masih tunggu atensi Anda di 081222010159. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Keluarga sih pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siaran Tia Zara, dan kita masih dalam special talk show Keluarga Sip bersama dengan Ansor Travel dengan tema pembahasan keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim ya. Bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA sebagai Direktur Ansor Travel. Keluarga Sip tadi sudah sampai pembahasan terkait dengan bagaimana pengertian dari umroh, hukumnya seperti apa, dan syarat utama seseorang harus terpenuhi sehingga memang sudah dianjurkan untuk melaksanakan umroh, dan apakah umroh boleh dengan berhutang, kemudian rukun dan wajib yang mesti dikerjakan saat berumroh. Nah, di sini kita ke pertanyaan selanjutnya Keluarga Sip ya. Untuk Anda yang bertanya boleh banget ya, kita masih buka atensi untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di line interaktif kita ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ini Ustadz Rahim masih berkaitan dengan yang tadi ya, ibaratnya orang sekarang sudah ada lagi tren berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana ketika ada yang mampu dan ingin mengumrohkan orang lain seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh mengumrohkan orang lain, dan mungkin bagaimana sih ketentuannya seperti itu? Iya, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, tadi saya mungkin ada koreksi sedikit terkait dengan wajib umroh itu. Yang pertama, berniat dari berihram dari miqat ya. Baik. Berihram dari miqat artinya melafazkan niat untuk berihram untuk melaksanakan ibadah umrah itu dimulai dari miqat atau tempat di mana yang disebut dengan tempat memulai pelaksanaan ibadah umrah itu, yaitu kalau dari Indonesia biasanya kalau langsung ke Mekah maka dia berihram di Yalamlam namanya. Salah satu daerah yang terdapat di dekat kota Jeddah. Sedangkan kalau seseorang itu datang dari Madinah, maka dia biasanya memasang niat ihramnya itu di Bir Ali nama daerahnya. Itu salah satu wajib haji. Baru yang kedua tadi kita sampaikan harus menjaga diri dari semua larangan-larangan yang ditentukan di dalam pelaksanaan umrah itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan apakah boleh kita mengumrahkan orang lain. Nah, ini ada dua. Yang pertama, mengumrahkan orang lain dalam artian membayari orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Artinya ada orang, kita punya keluarga, teman atau siapa yang kita ingin umrohkan, kita berikan dia biaya, itu tentu sangat boleh. Nah, itu jatuhnya adalah hadiah yang sangat besar sekali pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang ditanya tadi lebih kepada apakah ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah umroh, boleh dia mengulang umroh untuk yang kedua atau ketiga kalinya yang dia niatkan untuk orang lain. Nah, di sini pada dasarnya memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama, tapi pendapat yang masyhur, pendapat daripada jumhur ulama mengatakan itu hukumnya boleh. Baik dia berangkat, dia lakukan di saat dia pergi umroh di luar musim haji. Misalkan seseorang pergi umroh bulan ini yang bukan musim haji ya, kemudian setiba di Arab Saudi selesai dia melaksanakan ibadah umroh untuk dirinya, kemudian dia kembali melaksanakan ibadah umroh tapi untuk orang lain, untuk ibunya, ayahnya, baik yang telah meninggal terutama ataupun yang masih hidup, atau untuk siapapun yang dia niatkan, itu boleh. Baik ya, tapi ada beberapa syarat ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentu yang bersangkutan telah melaksanakan ibadah umroh itu untuk dirinya sendiri dulu. Tidak bisa langsung untuk orang lain ya. Jadi dia harus berumroh atas dirinya dulu, baru kemudian dia boleh mengumrohkan orang lain dengan diniatkan untuk orang lain tersebut. Yang kedua,
dia harus memulai dari miqat kembali. Baik. Miqat yang tadi kita maksud bisa dari Yalamlam, bisa dari Bir Ali, atau mungkin miqat yang terdekat lokasinya dari kota Mekah, yang biasanya dikenal dengan istilah daerah Tan'im atau Ja'ranah. Jadi dia berangkat ke sana, memakai kain ihram, kemudian solat ihram untuk umroh di sana, dan kemudian mulai berniat ihram dari sana dan berangkat kembali ke Masjidil Haram dan melakukan semua ritual yang memang harus dikerjakan dalam rangkaian ibadah umrah. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan kebolehan mengumrahkan orang lain itu artinya kita mengupahkan orang lain. Nah, itu juga dibolehkan. Baik. Dalam waktu yang bersama kita umrah untuk diri kita sendiri, dan di waktu yang sama kita juga minta orang lain mengumrahkan orang yang kita inginkan. Baik. Itu juga dibolehkan, dan ketentuannya juga seperti yang tadi kita jelaskan. Baik. Ini ada pertanyaan masuk di Ustadz dari Intan 6623 gitu ya. Ustadz, ini saya ada tabungan umroh atas nama ibu, tapi saya sendiri belum umroh, cuman qadarullah ibu saya meninggal. Dari itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh saya menggantikan sedangkan saya sendiri belum umroh? Nah, itu bagaimana itu Ustadz? Mungkin sinkron sekali dengan yang Ustadz jelaskan tadi gitu ya. Ya, dalam hal ini mungkin yang bisa dilakukan adalah yang ada Intan tadi bisa memanfaatkan uangnya ibunda tersebut. Beliau berumrah diniatkan untuk dirinya dulu. Baik. Nah, sesampai di Arab Saudi ditunaikan ibadah umrahnya, selesai, kemudian kembali melakukan umrah yang kedua, keluar ke miqat yang tadi kita sampaikan, kemudian diniatkan umrah yang kedua tersebut untuk almarhumah ibundanya yang telah meninggal tersebut. Nah, itu caranya seperti itu. Baik, ya sudah terjawab ya Intan, ini bisa langsung direalisasikan. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan masih pembahasan keutamaan umroh ya bagi umat muslim ya, keluarga sip, bahwasanya mungkin ada beberapa orang yang melakukan umroh berulang-ulang gitu ya Ustaz, dalam satu perjalanan yang sama. Ini boleh-boleh saja Ustaz atau bagaimana Ustaz? Gimana nih? Apakah boleh gitu ya umroh berulang-ulang dilakukan pada satu perjalanan yang sama gitu? Iya. Mungkin relevan tadi dengan pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Itu memang ada yang mengatakan tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Salah satu ulama dari mazhab Imam Ahmad atau Hambali yang mengatakan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW yang mengulang-ulang umroh berkali-kali, apalagi kalau itu diniatkan untuk dirinya sendiri dalam satu perjalanan yang sama. Baik. Tapi kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama yang mayoritas atau jumhur ulama, maka kebanyakan para ulama mazhab itu membolehkan. Dan memang juga ada contohnya dari perbuatan ibunda Aisyah di zaman Rasulullah SAW, yang bahkan waktu itu beliau mengulangi umrahnya kembali di saat musim haji. Jadi boleh kita simpulkan mengulang-ulang umrah baik itu dilakukan di musim umrah di luar musim haji, atau ketika seseorang sedang berhaji. Ketika dia biasanya dari Indonesia itu kan hajinya haji tamattu'. Dia berumrah dulu, kemudian menunggu seminggu atau 10 hari baru berhaji. Nah, di masa waktu kosong tersebut itu dibolehkan seorang jamaah haji tersebut untuk mengulang-ulang umrah. Apakah itu diniatkan untuk dirinya sendiri, atau mungkin yang lebih utama itu tentu diniatkan untuk orang lain, untuk ibu, ayah, nenek, dan handetolan, dan siapapun gitu. Oke, baik, berarti boleh ya Ustadz ya. Dan kemudian ya Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Keutamaan yang mungkin didapatkan, ya balik ke tema pembahasan kita, keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim. Nah, keutamaan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh seorang muslim ketika ia melaksanakan umroh seperti itu Ustadz? Ya, Masya Allah, ibadah umrah ini merupakan salah satu ibadah yang paling besar atau sangat besar ganjaran yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakannya. Ada beberapa fadilah, keutamaan yang akan didapatkan, yang Allah berikan kepada orang yang menunaikan ibadah umrah. Tentunya kalau itu ditunaikan dengan ikhlas, sesuai dengan ketentuannya, rukunnya, wajibnya, dan syaratnya, maka yang paling pertama adalah umrah yang dilakukan itu akan menjadi penghapus dosa yang bersangkutan. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang pertama dikerjakan kepada umrah yang berikutnya, dia dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian juga dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan bahwasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah itu, maka dia akan diberikan ganjaran dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bagi seorang perempuan terutama. Nah, ini mungkin juga menarik. Dalam sebuah riwayat Rasulullah ditanya oleh
Ibunda Aisyah, apakah wanita itu juga memiliki kewajiban untuk pergi berjihad? Nah, Rasulullah menjawab waktu itu tidak, tetapi jihadnya wanita itu yang utama adalah pergi melaksanakan ibadah umroh. Jadi kepada ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, maka jihad yang paling utama itu menurut Rasulullah adalah pergi melaksanakan ibadah umroh. Nah, di samping itu juga kita mendapatkan riwayat bahwasanya umroh itu juga membawa kepada kelapangan rezeki. Baik. Ya, jadi umroh, ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh, maka biasanya memang setelah pulang daripada umroh itu insya Allah rezekinya bertambah, karena memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya umroh itu dapat menghapuskan kemiskinan dan juga menghapuskan dosa-dosa sekaligus. Baik, berarti banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan. Dan banyak lagi hal-hal yang lain termasuk dari sisi kita bertafassuh atau dalam rangka melihat ciptaan Allah, berinteraksi sosial dengan berbagai macam suku bangsa dunia, saudara-saudara kita seiman dari segala penjuru dunia. Dan bahkan juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, umrah itu juga bisa mendapatkan manfaat duniawiyah melalui perdagangan bahkan. Itu juga dibolehkan. Baik. Dan saya juga dengar ini Ustadz, dari yang sudah berangkat umroh, ketika berangkat umroh sekali itu pengen berkali-kali gitu ya, secara tidak langsung spontan ingin terpanggil kembali. Jadi rindu gitu ya, rindu dengan Baitullah kita. Sudah pergi sekali, maunya pergi lagi dan pergi lagi gitu ya. Dan itu keutamaan-keutamaan, karena memang banyak sekali keutamaan bisa didapatkan ketika seorang muslim melaksanakan umroh seperti itu. Nah, keluarga sip, untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan Ansor Travel, Anda bisa kunjungi Instagram mereka atau bisa berkunjung di kantor dari Ansor Travel di Jalan Ula Karang ya. Keluarga sip, Anda bisa kunjungi di kantor dari Ansor Travel ya, atau di Instagram mereka di Ansor Travel Keluarga Sip. Dan untuk alamat kantor di Jalan Suparman Ula Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Keluarga sip, masih ada segmen terakhir bersama dengan Ansor Travel dengan narasumber kita ada Ustadz Rahimul Amin LCMA sebagai Direktur Ansor Travel. Dan kita masih tunggu juga line interaktif Anda di 081222010159. Baik, keluarga sip, kita ke Maidani dengan Rindu Baitullah. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masih di 105,8 Radio Sip FM dengan special talk show bersama dengan Ansor Travel Keluarga Sip dengan pembahasan terkait dengan keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim ya. Gak kerasa ternyata sudah sampai di segmen terakhir dan masih bersama dengan narasumber kita yakni Direktur Ansor Travel Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA. Nah, baik, masih banyak pertanyaan yang muncul ini Keluarga Sip ya, kalau sudah membahas terkait dengan umroh, apalagi menyinggung keutamaan ibadah umroh bagi seorang muslim. Nah, mungkin akan banyak juga di antara kita yang bertanya-tanya Keluarga Sip, keutamaan khusus ini ketika umroh dilaksanakan di bulan Ramadan misalnya gitu. Nah, Ustadz boleh minta bantu dijelaskan juga sedikit Ustadz, apa sih sebenarnya keutamaan khusus gitu ya jika umroh dilaksanakan di bulan Ramadan? Apakah ini merupakan waktu terbaik gitu ya untuk melaksanakan umroh, atau bebas saja umroh dilakukan kapan saja gitu, atau memang sudah ada keutamaan khusus lainnya ketika umroh memang dilaksanakan khusus di bulan Ramadan seperti itu? Baik, terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah umroh, sebetulnya waktunya terbuka sepanjang tahun. Baik. Kecuali di hari-hari khusus yang memang pada hari itu dilaksanakan ritual ibadah haji. Nah, selain daripada hari-hari tersebut, maka seseorang dapat melaksanakan ibadah umroh kapan saja. Yeah. Nah, tapi tentu ada waktu-waktu terbaik yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan bahwasanya waktu umrah terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwasanya umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji. Baik. Bahkan hajinya bukan sembarang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah sama besarnya dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah keutamaan khusus ya ketika seseorang berangkat umroh di saat bulan Ramadan. Betul. Gitu ya.
plus dapat keutamaannya. Nah, kita berkaitan dengan trust issue ini, Ustadz, bahwasanya hari ini mungkin banyak masyarakat yang mulai hilang ibaratnya takut gitu ya, takut ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan di saat umroh gitu ya. Mungkinkah apakah ada isu penipuan atau lain sebagainya, atau bahkan ketika sudah sampai di tempat umroh itu nggak tahu mau ngapain karena nggak ada guide-nya atau gimana, bingung, banyak kebingungan. Mungkin ada tips khusus nggak, Ustadz, bagaimana memilih perjalanan, atau mungkin bagaimana tips agar umroh kita itu bisa aman, lancar, dan menyenangkan tentunya, karena ini beribadah gitu ya bagi seorang muslim. Mungkin ada tips khusus untuk bisa melakukan perjalanan umroh dengan aman dan juga nyaman gitu, Ustaz. Ya, baik. Memang benar ya, banyak terjadi kasus di lapangan ketika seseorang berangkat umroh tidak melakukan prinsip-prinsip yang semestinya harus dilakukan, maka sering terjadi biasanya dia mengalami di tanah suci itu terlantar ya, atau bahkan gagal sama sekali, itu juga ada. Makanya dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia itu menetapkan ada 5 prinsip yang harus dipastikan, yang disebut dengan 5 pasti. Nah, 5 pasti yang pertamanya adalah pasti travelnya. Artinya travelnya itu yang akan memberangkatkan jamaah umroh bersangkutan haruslah travel yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, atau yang disebut dengan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang sudah resmi diterbitkan oleh Kementerian Agama terhadap travel yang bersangkutan. Jadi harus pasti travelnya. Ya, tentu juga bisa dicek travelnya itu punya kantor atau tidak, ya, punya website atau tidak, punya kalau saat ini punya media sosial atau tidak, yang bisa kita lihat testimoni orang-orang yang telah melaksanakannya dan lain sebagainya. Jadi harus pasti memang biro travelnya itu ada keberadaannya. Yang kedua, pasti jadwalnya. Jadi tidak bisa janjikan bulan depan. Harus ada tanggalnya, harus menyebut tanggal yang pastinya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasti penerbangannya. Jadi sebelum jamaah terbang itu minimal ya katakanlah 3 hari atau seminggu sebelumnya sudah bisa dicek atau diperlihatkan itinerari tiket keberangkatannya itu dan kepulangannya harus sekaligus. Jadi tidak sekedar keberangkatan saja, tapi harus juga kepulangannya. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat, pasti hotelnya. Jadi sebelum kita berangkat juga sudah harus pasti hotel tempat nanti kita menginap di mana, baik di Makkah maupun di Madinah, dan jaraknya juga harus jelas. Jangan sampai nanti namanya jelas, tempatnya jelas, tapi ternyata jaraknya berbelas-belas kilo dari Masjidil Haram. Nah, kemudian yang terakhir yang juga paling penting adalah pastikan visanya. Karena biasanya jamaah haji itu, jamaah umroh itu tidak akan bisa terbang melewati imigrasi kalau visanya ternyata tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak valid. Ya, nah ini 5 pasti ini yang harus diperhatikan ketika seseorang akan bermaksud melaksanakan ibadah umroh, sehingga dia bisa terhindar daripada mara bahaya yang tadi kita sampaikan. Benar sekali. Jadi bukan hanya FOMO ngikutin orang umroh kita, umroh kita juga gitu ya. Pasti ada 5 pasti tadi sudah dimention oleh Ustaz Rahim. Nah, Ustaz menjawab pertanyaan atau menjawab penasaran dari keluarga SIP di rumah. Apakah 5 pasti ini ada di Ansar Travel? Nah, ini dia, Ustaz. 5 pasti yang dimaksudkan gitu ya. Mungkin ini banyak yang penasaran juga, biar ada kepercayaan lagi ini gitu ya kepada keluarga SIP untuk Ansar Travel tentunya. Baik, tentunya Ansar Travel ya salah satu biro travel dengan izin PPIU yang sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun. Kita pertama sudah memiliki izin PPIU resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu terkait kepastian biro travelnya. Kita memiliki kantor yang resmi juga di daerah Ulak Karang di Kota Padang, dan memang memiliki jam kerja yang resmi setiap hari, buka setiap hari. Kemudian jadwal, kita tidak menyebar brosur, menyampaikan pemasaran kecuali kalau sudah memang jelas tanggalnya. Jadi tidak menyebut hanya bulan saja, tapi juga persis dengan tanggalnya. Itu selalu kita lakukan sebelum kita menerbitkan brosur. Kemudian terkait dengan penerbangannya, Ansar Travel selalu sampai hari ini memilih penerbangan dengan penerbangan langsung dari Padang ke Arab Saudi. Jadi tidak transit. Jadi dari Padang langsung 1 kali penerbangan saja, apakah turunnya nanti di Jeddah atau di Madinah. Nah, kemudian hotelnya juga demikian. Apa yang tertulis di brosur, maka pasti insya Allah itu pula lah hotel yang nanti akan dimasuki oleh jamaah di Tanah Suci. Sedangkan visa yaitu sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Jamaah memang sebelum berangkat, minimal 1 minggu sebelum jamaah berangkat,
mereka sudah memiliki visa, dan visa itu bisa dicek kebenarannya melalui website resmi pemerintah Arab Saudi. Baik. Jadi tidak bisa dibohongi. Baik. Karena ada nomornya, semua ya, barcode-nya, Ustaz, dan seterusnya. Baik. Berarti sudah terjawab ya keluarga sih bahwa ternyata 5 pasti ini ada di Ansar Travel gitu ya. Nah tadi kita juga sempat mention ya pada segmen atau di program sebelumnya bahwa salah satu hal yang harus kita lakukan agar cepat berangkat umroh, temukan biro travel umroh Anda. Nah mungkin bisa travel menjadi salah satu solusinya. Seperti itu ya. Baik, terakhir ini Ustadz, mungkin ada pertanyaan juga ini yang muncul karena sudah disampaikan tadi bahwa waktu terbaik adalah di Ramadan. Apakah ada paket ini atau program tawaran atau program yang ditawarkan oleh Ansar Travel terkait dengan waktu terbaik ini gitu Ustadz ya? Atau ada program khusus Ramadan kah? Atau program apa nih yang ditawarkan oleh Ansar Travel? Karena banyak yang penasaran juga ini terkait dengan program dari Ansar Travel. Ya, baik, yang sudah kita promosikan, yang sudah kita sebarluaskan program umroh Ramadan di awal bulan Ramadan. Baik. Jadi nanti keberangkatannya di tanggal 25 Februari sampai tanggal 6 Maret di Arab Saudi. Jadi akan berjumpa nanti dengan 1 pekan bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah dan sebelumnya nanti di Madinah. Nah, kita juga sedang menyiapkan paket karena sudah ada beberapa yang mendaftar untuk paket umroh di i'tikaf 10 hari terakhir. Ya, jadi 10 hari penuh di Makkah dan berlebaran Idul Fitri di Masjidil Haram, dan kemudian nanti sekitar 2 atau 3 malam melanjut ke Madinah dan kemudian kembali ke tanah air. Dan insya Allah juga ada yang akan berangkat untuk beribadah umroh sebulan penuh Ramadan di Tanah Suci. Dan kita juga melayani by request ya. Keinginannya tanggal berapa, sekeluarga, cuma berapa orang juga kita layani, insya Allah. Baik, luar biasa ya. Jadi keluarga sih grab it fast. Jadi ambil secepat-cepatnya. Ini adalah sebuah keutamaan yang bisa Anda raih gitu ya, sebagai predikat seorang muslim. Anda bisa dapatkan waktu terbaik melaksanakan umroh dengan paket program yang sudah ditawarkan oleh Ansar Travel. Kalau masih bingung, Anda bisa langsung saja follow Instagramnya di Ansar Travel, atau mungkin berkunjung ke kantor mereka di Jalan Esparman Ula Karang, seperti itu ya. Baik, terakhir Ustadz, sebagai closing statement kita untuk pembahasan keutamaan umroh bagi seorang muslim, silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, umroh merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Maka kepada kaum muslimin dan muslimat yang merasa sudah memiliki kemampuan atau istita'ah dengan seperti yang tadi kita jelaskan, maka mari kita segerakan niat tersebut, segera kita tunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Insya Allah, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah akan berikan pahalanya, ganjarannya berupa surga nantinya di akhirat. Allah hapuskan, bersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga akan Allah berikan ganti ya dari biaya-biaya yang telah kita keluarkan. Allah akan menghapuskan kemiskinan. Dan juga kepada para wanita, tadi sudah kita sampaikan oleh Rasulullah mengatakan jihadnya wanita itu yang utama adalah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang kedua, tentunya kami berpesan ketika Bapak Ibu kaum muslimin muslimat hendak melaksanakan ibadah umrah, maka pilihlah biro travel yang memang terpercaya, amanah dan berkualitas, sehingga keberangkatannya ke Tanah Suci yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, insya Allah menjadi perjalanan yang sukses, perjalanan yang mencapai hasilnya, dan bukan hanya sekedar perjalanan biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Dan jika keluarga sip di rumah, masukkan umroh atau haji ini sebagai salah satu resolusi Anda di 2025. Dan untuk penentuan biro travel yang berkualitas, tepat dan percaya, Anda bisa serahkan kepada Ansar Travel karena bukan sekedar perjalanan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatan di hari ini. Keluarga sip, terima kasih untuk Anda masih bergabung dengan kita, dan kita sudahi program Special Talk Show di hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.